Ada gurah mulut dan kombinasi keduanya itu yang sering saya praktekkan. Tadi setelah ramuan saya masukkan ke dalam hidung selesai, saat tengkurap saya tambahkan dosis untuk pasien minum. Itu mempercepat reaksi ramuan gurah tersebut sehingga yang bawah bisa naik, yang atas bisa turun, keluar semuanya. Nah, untuk gurah mata biasanya kita pakai ramuan kitolok. Kitolok banyak di toko-toko online untuk gurah mata. Tujuannya ya untuk membersihkan mata dan menstimulus saraf-saraf mata sehingga menjadi ringan. Yang kelima, gurah vagina tentu itu bukan urusan kita, itu bukan seperti yang kita bayangkan, itu dilakukan oleh mandiri oleh wanita-wanita yang mau gurah, hanya perlu mencari ramuan gurah untuk vaginanya. Itu macam-macam gurah yang dapat kita pahami yang beredar di masyarakat. Nah, yang familiar tentu gurah hidung dan tenggorokan. Nah, ini ada anjuran dari Rasulullah SAW bahwa sebelum kita menangani pasien kita harus benar-benar menguasai ilmunya. Karena barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu, maka dia yang bertanggung jawab. Dalam arti ilmu sebelum praktek, bukan praktek sebelum ilmu. Maka kita penting mempelajarinya, lalu praktek minimal untuk diri sendiri, baru kemudian pada orang-orang lain. Fungsi gurah mungkin dalam pelatihan lain ada yang menghindari orang yang kena sinus atau polip. Ada pelatihan lain yang tidak memperbolehkan gurah dipraktekkan kepada penderita sinus dan polip. Tapi di GSI karena dulu ilmu saya dari guru saya memperbolehkan, tetap saya cantumkan boleh. Dan sepanjang praktek saya gurah, ternyata orang sinus-sinus itu ada perkembangan. Jadi mereka itu datang dengan mengeluhkan mengerasnya area sinus ini, mengeras karena bertumpuk lendir, kemudian bau yang sangat menyengat dari sinusnya sini. Benar selesai gurah yang keluar begitu banyak, mulai lunak, bau sudah tidak ada. Kemudian minggu lagi atau beberapa hari kemudian testimoni kepada saya, alhamdulillah sangat baik perkembangannya. Dan ternyata sinus dan polip itu sangat efektif untuk dilakukan metode gurah terhadap penderita tersebut. TBC paru tentu lebih efektif karena sistem kerja gurah itu membersihkan termasuk area paru. Sehingga area paru terbersihkan dari lendir dan jika tersebut terjadi, maka area paru itu bersih dan kinerja paru akan maksimal. Asma dan sesak nafas, nah itu boleh. Hanya saja ketika mau praktek gurah, kita pastikan pasien tidak kambuh asmanya ketika gurah. Nah biasanya tentu kita tanya-tanya riwayat penyakitnya. Biasanya kalau ada orang sesek, nah, saya tanya durasinya, sering sesek namboten. Biasanya jarang. Sesak itu biasanya kambuhnya mungkin karena hawa yang dingin atau makan kekenyangan. Nah itu. Nah ketika itu saya tanya kok seperti itu maka saya berani. Tapi kita saya tanya sesaknya itu sewaktu-waktu, wah itu saya nggak ambil risiko. Pernah saya nolak pasien usia 60 sekitar 60 lebih, sesaknya itu kambuhnya sewaktu-waktu. Akhirnya saya tolak, nggak berani saya. Anaknya maksa, nggak apa Pak, separuh dosis saja. Nggak berani Mas, nggak berani saya. Karena ya itu keterangan dari mereka kambuhnya, asmanya, sesak nafasnya sewaktu-waktu. Saya nggak berani.
Lah yang di foto ini orang tua ini umur 73 tahun, Pak. Ini orang Kemelagi, tetangga kecamatan. Itu divonis dokter daerah Kemelagi sana harus ke Dokter Sutomo Surabaya, Karangmenjangan, untuk pengambilan sedot paru. Di parunya mau diambil lendirnya, sedot lendir di paru, saking katanya lendir di paru. Umur 73 tahun, yang laki-laki ini di gambar ini. Nah, di dalam mau berangkatnya besok itu ada yang nyarikan gurah sampai ke rumah sini. Saya tanya-tanya, ternyata keluarnya batuk menahun, nggak sembuh-sembuh, paru-paru peluh lendir, nggak ada sesak, umur 37 tahun. Saya berani. Akhirnya saya gurah, alhamdulillah keluarnya sangat banyak sekali. Dan insya Allah nggak jadi sedot lendir ke Karangmenjangan. Insya Allah nggak jadi. Karena keluarnya itu ada itu banyak sekali. Nah, itu masalah asma sesak nafas. Apakah pernah saya menggora orang yang sesak nafas? Pernah. Pernah. Orang yang kalau bangun pagi itu sulit bernafas sampai jam 10 pagi baru ringan nafasnya. Itu pernah. Orang menganti gersik. Pernah. Ya itu saya tanya, Pak, durasi atau seringnya sesak itu bagaimana? Ternyata ketika hawa dingin. Maka guranya saya arahkan siang hari. Dia datang siang. Saya berani gurah. Itu. Tapi kalau sesaknya itu sewaktu-waktu, wah saya nggak berani. Nah, itu masalah fungsi gurah untuk asma dan sesak nafas bisa kita praktek gurah kepada penderita asma dan sesak nafas. Tapi kita pastikan kambuhnya itu enggak sewaktu-waktu. Mungkin karena hawa dingin maka kita siasati gurahnya di waktu panas. Seperti itu. Flu dan pilek, nah ini kadang-kadang itu hidungnya buntu. Nah, kalau buntu kan nggak bisa masuk. Maka kita bisa undur, tunda sampai ada lubang hidung buntu. Lah, apakah pernah saya menggorah hidung buntu? Pernah. Itu, Pak. Hati ada tetangga desa Gresik, tetangga Cak Matilo, tetangga Cak Matilo. Itu hidung yang satu buntu, buntunya oleh lendir, dia sinus. Yang satu lubang. Saya gurah, Pak. Saya gurah. Kemudian ya yuk, dari yang buntu nggak bisa masuk lendir itu, nggak bisa masuk. Tapi masuknya dari yang satu. Setelah itu tengkurap, saya kasih lewat mulut, bereaksi, ya muntah, ya keluar dari keduanya. Tapi masih ada nggak bisa plong yang buntu tadi. Tapi minimal ada berkurangnya. Nah, pengalaman ini jadi ilmu, berarti nggak butuh buntu, nggak butuh bolong keduanya. Sekiranya ada lubang hidung yang satu bisa kita masukkan, sisanya bisa kita kombinasi dengan masukkan lewat mulut. Pernah, Pak? Kemudian untuk batuk menahun, nah itu sudah saya praktekkan pada orang tua tersebut. Alhamdulillah bisa. Mengobati sakit kepala, migrain, dan vertigo, ya. Karena kadang ingus yang menumpuk di kepala itu berpengaruh pada kinerja otak dan organ-organ di kepala. Sehingga terjadi migrain, vertigo, dan sakit kepala. Ketika dibersihkan, maka organ tersebut akan memulihkan diri sendiri. Alerga, debu, dan dingin sangat efektif. Nah ini ada kisah ini. Pernah saya gurah orang itu keluhannya mulai tidur malam. Itu kalau tidur pasti ceritanya dia pakai tisu. Di sampingnya pasti tisu. Nanti ketika terganggu, dia ingus. Ketika sudah beringus, tidur lagi. Sampai pagi jam 7, jam 8 kerja juga dia bekal tisu. Itu, Pak. Alergi debu dan alergi dingin. Kemudian dia gurah, korbannya itu habis gurah, jarak sekitaran semingguan lah. Dia WA, testimoni. Alhamdulillah, sekarang tidur bisa nyenyak. Ya karena lendir-lendir yang mengganggu kinerja organ pernafasan sudah terbersihkan.
sangat efektif. COVID-19 corona juga sama kinerjanya. MAH lah, asam lambung dan MAH ini juga berhubungan dengan yang nomor poin 14, mengeluarkan kerak dan racun lambung. Maka ketika burah itu saya tekankan pada pasien, fokus naikkan yang bawah, nanti yang atas area kepala akan turun sendiri. Nah, cara menaikkan yang bawah dari kerak lambung, rongga paru, tenggorokan dengan dipancing reaksinya ramuan tadi, mungkin dengan batuk ringan. Nah, gitu. Atau mungkuk kayak sok muntah kan? Atau muntah beneran juga nggak apa-apa. Memang kerak lambung, racun lambung nanti ikut naik juga. Muntah beneran juga nggak apa-apa. Seperti itu. Maka ada yang saya masukkan lewat mulut, tujuan saya untuk merangsang reaksi di area lambung juga. Mengurangi ketergantungan rokok, ketergantungan narkoba. Untuk poin 11-12 ini, bagi orang yang mau berhenti rokok dan narkoba, terapi gurahnya lebih khusus lagi tiap 1 bulan. Tiap 1 bulan. Jadi pengaruh nikotin, pengaruh zat-zat narkoba di area pernafasan, di kepala, itu akan berkurang, dan seiring waktu, efek kecanduannya pun akan hilang. Ya, tentu kita kasih pemahaman ke pasien, lebih kuat dari itu ialah niat. Seperti itu kan? Niat. Mengeluarkan lendir dari perut sama dengan poin 14. Itu fungsi gurah. Nah, kalau manfaat ada untuk suara, ada untuk nafas, ada fungsi otak. Ketika pita suara kita itu tersangkut lendir, tersangkut kotor-kotoran di situ, maka tentu pita suara kita akan berat untuk nyuara dan terkesan serak kan gitu. Tapi ketika bersih, maka bersuara kita juga ringan, kita suara bersih. Kalau suara itu kawan, Pak. Tapi ada pasien itu yang gurah, niatnya itu agar suaranya indah. Saya kasih pemahaman, kalau suara itu sudah kawan. Tapi ketika suara ini pitanya terbersihkan, maka suara menjadi ringan dan bersih. Masalah indah motene tergantung olah vokal. Akhirnya jadi gurah. Ini rahasianya akhirnya. Maka kita minta tawakal kepada Allah dengan tawasul kepada Nabi Muhammad dan Nabi Daud. Karena Nabi Daud diberi Allah anugerah berupa suara yang sangat indah. Itu, Pak. Jadi antara gurah suara dan gurah nafas itu metode sama, teknik sama, herbalnya juga sama, yang beda dengan niat saja. Kalau untuk suara kita niatkan untuk suara, kita berdoa kepada Allah untuk pasien agar hasil suara bagus, tawasul kepada khususnya Nabi Daud. Seperti itu, Pak. Itu ada hasil saya. Gurah minta suara yang bagus. Ya, yuk. Itu. Jadi niatnya untuk suara yang bagus, kita minta kepada Allah, tawasul kepada Nabi Daud. Dan kita gurah. Selesai. Hasil atau tidak, itu terserah Gusti Allah. Yang kedua pada nafas. Nah, tentu secara logika ketika paru-paru terbersihkan, maka volume paru pun membesar, nafas menjadi ringan, dan kinerja paru maksimal. Ringan dan panjang nafas ya akhirnya. Seperti itu. Fungsi otak juga sama. Ketika area kepala terbersihkan dari ingus dan lendir, maka kinerja otak maksimal. Mengurangi produksi lendir dan ingus, sudah itu bagus. Ini pun untuk selanjutnya bab 3 ini bisa kita lanjut besok, Pak.
mungkin teman-teman besok bisa ikut. Nanti intinya kita sharing-sharingan saja supaya kita itu bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang lebih luas. Dan mungkin suatu saat kita akan jagongan seperti ini lagi, anggap jagongan mawon, nggak seformal yang lain-lain. Ya. Santai mawon. Untuk bab 3 kita bahas besok. Mungkin teman-teman besok bisa ikut. Baiklah Bapak Ibu, mungkin dari awal sampai bab 2 ini ada yang perlu kita sharing lagi? Silakan. Assalamualaikum Pak Maulana. Waalaikumsalam, Pak Burhan. Gimana kabarnya Pak? Maaf nih baru sempat gabung. Ini enggak apa. Sampun dikirim file ya. Siap, siap. Terima kasih banyak Pak Burhan. Saya dipelajari dulu nanti buku modulnya dan sertifikatnya santai mawon. Yang penting ilmunya dikuasai dulu. Nah, untuk pembahasan bab 3 selanjutnya besok mawon mungkin teman kita yang lain bisa mengikuti. Kasihan kalau ketinggalan. Mungkin ada yang perlu di-sharing lagi Pak Maulana, Pak Nuri tentang awal sampai akhir tadi. Cukup jelas Pak. Cukup jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ada yang mau saya tanyakan nih Pak Burhan. Ya, monggo. Jika proses gurah sedang berjalan, terus pasien tahu-tahu melakukan bersin atau batuk, apakah fatal dampaknya? Tidak, Pak. Tidak. Aman. Sering ketika buntu-buntunya hidung itu bersin. Enggak apa-apa. Aman. Karena pernah memang ada ketakutan, jangan-jangan nanti organ dalamnya enggak apa, ternyata aman. Aman. Apalagi kalau batuk itu malah bisa mempercepat reaksi yang ramuan yang telah tertelan. Nah, seperti itu. Cuma tetap dikendalikan karena terkadang ada pasien yang tidak bisa mengendalikan batuk muntahnya. Sehingga batuk sekeras-kerasnya, muntah sekeras-kerasnya, ada kontraksi di tenggorokan, iritasi, akhirnya dahak bercampur darah. Itu sering terjadi saya. Nah, ketika saya anggora itu saya ingatkan, batuk silakan, muntah silakan, tapi dikendalikan. Kalau nggak bisa mengendalikan, batuk los, muntah los, nanti iritasi di tenggorokan, ada luka. Tapi walaupun itu terjadi, tenang aja. Nanti setelah proses gurah selesai, luka juga selesai. Biasa seperti itu. Sering dahak bercampur darah karena luka tenggorokan itu sering. Ketika selesai gurah, ya sudah nggak ada luka, nggak ada darah lagi, mengering dengan serinya waktu. Nah, itu panjang lebarnya insya Allah besok kita bahas. Belum nyampe paketnya Pak Maulana ya? Paketnya belum nyampe Pak Maulana? Belum Pak Burhan. Mungkin Sabar. prediksi Senin nih kali ya. Mungkin Senin, mungkin kalau besok libur mungkin Senin. Nanti praktek sama Mas David bisa, gurah Mas David atau praktek gurah-gurahan. Ya, nanti di rumah Bu Aisyah aja bareng-bareng kita. Oh iya, sip, bagus. Berpun ada yang lain? Satu lagi Pak Burhan. Untuk durasi proses gurah itu paling lama biasanya berapa jam tuh Pak Burhan? Paling lamanya? Kalau saya paling cepat dan tuntas itu mulai awal sampai hidung yang buntu lubang lagi, tenggorokan hidung pengar karena ramuan itu normal lagi itu 1 jam, paling cepat. Paling lama saya gurah Pak Bisri ketika main ke rumah bersama jenengan itu hampir 2,5 jam. Yang lain sudah selesai, Pak Bisri belum. Jenengan tahu sendiri dulu ya. Itu. Oh iya, itu paling lama tuh ya, 2,5 jam. Paling lama, hampir 2,5 jam. Jadi standarnya kurang lebih 1 jam lah ya. Standarnya 1,5 jam. Rata-rata saya 1,5 jam sudah pulih semua, normal semua. Rata-rata 1,5 jam.
Berarti kuat itu Pak Bisri sampai 2 jam setengah. Nah, Nahan itu. selama 2 jam setengah. Saya pernah ada pasien dari Sumobiton Jombang. Itu cerita ke saya, "Loh, Pak, kok cepat ya saya gurah di sini? Kenapa? Sekian banyak yang keluar ternyata 1 jam setengah sudah selesai total. Saya pernah gurah itu 5 jam di Malang. Loh, 5 jam? Wah, 5 jam Pak Nuri. Bayangkan Pak Nuri. Kemarin saya Ada juga lama ya berjam-jam kelihatannya. Efeknya tapi. rata-rata 1,5 jam saya. Rata. Ya, besok insya Allah lebih luas lagi kita bahas tentang itu. Terus untuk pemasukan herbal cairan gurah ke hidung itu langsung dua-duanya atau satu-satu kanan kiri itu Pak Burhan? Ya dua-duanya Mas. Kanan kiri sedang mutah wong ya. Jadi Panas. dua-duanya Langsung berbarengan ya. bareng. Insya Allah besok Mas kita bahas panjang lebar besok ini. Siap, terima kasih Pak Burhan. Mungkin Tanya filenya Ustaz, bisa dibelah. Ya. kemarin untuk ramuannya saya lupa tuh takarannya itu 1 sendok makan itu untuk berapa mililiter untuk memasaknya airnya loh, Ustaz. Saya lupa kemarin. Sebenarnya di apa? Di Di labelnya ada ya. itu ada, saya tulis ada. Settingannya untuk 1 sendok untuk empat pasien. Katakan satu pasien 6 mil berarti 24 mil. Oh gitu. Atau kita bisa lihat ukuran dengan keruhan, warna seduhan, bisa. Kalau saya ketika lihat pasien saya kuat, lebih saya pekatkan lagi supaya lebih nendang, lebih reaksi. Nah itu takarannya kan itu dimasak, direbus atau cuma dikasih air panas saja? Dikasih air mendidih, Pak. Air Air mendidih. mendidih kan Jadi nggak direbus kan, ambil cuma ramuan, apa itu dituangin air mendidih aja kan? tuangin air mendidih saja. Taruh ramuan di gelas, tuangin air mendidih. Nggak usah banyak-banyak, kita ukur pasien saja. Kalau pasien satu ya cukup, kasihlah 10 mil. Yang 6 mil kita ambil, sisanya bisa kita minumkan. Ingin ampasnya buang. Bisa. Biasanya seperti itu. Satu pasien kasih 10 mil lah kira-kira. Nanti 4 mil, 6 mil yang bening, nanti kita masukkan lewat hidung, sisanya kita bisa minumkan. Sudah. Kalau untuk pribadi setengah sendok, setengah gelas itu cukup ya. Setengah sendok untuk Apa? setengah gelas kecil, setengah sendok teh, setengah gelas kecil untuk pribadi loh. Untuk diminum dah. Iya. Bagus teh nanti. Nah, tutur aja lebih efektif. Oh, diminum berarti teh. Kekataan Pak, tengah gelas itu. Nah, di di apa? Modul ada saya contohkan itu. Nah, kepekatan itu sudah api kan. Nanti semakin pekat semakin pengar. Kalau lihat pasien nggak kuat ya kasihan memang. Tapi kalau kita apa instruksi pas pasien instruksi di pas, kan insya Allah nggak ada sakit kepala. Gura itu seperti itu. Dan sering saya mengalami gura itu pasien tanpa sakit kepala. Sering. Yang sakit kepala juga ada. Termasuk Bu Sukma itu sakit kepala. Nangis-nangis dia. Berarti minta dikerah lagi itu. Itu rahasia itu. Minta gurah lagi itu. Sakit kepala ya digurah. Sampun, sakniki mboten saged digurah. Lah iso ngurep. Gas mengurap. Alhamdulillah.
Kalau seumpama metodenya dibalik, Ustaz. Lewat Apa? hidung, keluarnya lewat mulut, keluarnya lewat hidung. Ya enggak Oh bisa, iya, Pak. Pak. Delok enggak? Kan mau njaluk penak itu. Pripun ayo? Cuma kan ditahan di tenggorokan, diminum, ditahan tenggorokan. Nanti dikeluar hidung bisa keluar itu, Ustaz. Bisa ya? Belum pernah Bisa. saya, belum pernah coba. Cobaan, Kan nggak cobaan Pak. terpikir. Terus coba dulu. Itu nggak terpikir itu juga. Jadi belum tahu ya. Nggak terpikir juga nggak pernah hampir sama, coba. tahan nafasnya hampir sama waktu dimasukkan ke hidung sama. Tapi di mulutnya lewat mulut. Nanti kayak nyemprot ya. Kayak nyemprot. Apa iso kok nggak jadi? Oh, Disisikan. ini orang itu. Jadi ramuannya lewat saja, Pak. Ramuannya lewat saja nanti ya. Oh, jadi anu, Ya, itu aja kayak benar. keselak begitu. Ya kayak keselak. Cuma Kesel. memang kerugiannya kan nggak masuk ke lambung gitu aja. Kerugiannya kan nggak ke lambung, jadi nggak bisa membersihkan ke lambung mungkin. Kan juga penting juga kita tekan itu untuk membersihkan area tenggorokan, area lambung Yo. juga itu, Pak. Nggak terpikir itu aku, karena itu masuk kan lewat hidung, bersihkan hidung, gorokan, lambung, bersihkan semuanya. Tipon? Ya, saya dulu lah. Cukup Ya. jelas ya. Insyaallah Ya. masalah prosesi besok insyaallah kita bahas panjang lebar masalah prosesi. Mungkin ada teman yang besok bisa ikut semua, Bu Ririn dan Pak Didi bisa ikut. Kita cukupkan ya. Ya, ya Ustaz. Cukup Pak Burhan. Oke. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Al-Ustadz Burhan atas pemaparannya berkaitan dengan pelatihan Gurah pada malam hari ini di sesi pertama. Insya Allah nanti kita akan bahas di sesi kedua besok malam. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian mengingatkan, insya Allah besok malam di waktu yang sama. Mari kita cukupkan pelatihan Gurah kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan apabila banyak kurangnya mohon keikhlasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.